Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podscam IKPGRI Bojonegoro. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sengaja saya undang atau datang sendiri. Mas Bagus Putra. Woi. Kamu panjang banget sih. Ya, kita reunian di kelas. Oke. Di kelas. Saya kelihatan lebih muda tapi. Oke. Kita mau ngomongin apa aja semaunya. Bebas. Ya, kita lanjut ngomong ke tadi aja ya. Lanjut ngomong tadi. Aku sampai mana ya? Oh iya, ini ada satu nih. Oke. Yang sampai hari ini tuh nggak tahu ini namanya problem atau apa. Mas Bagus nemuin atau nggak tahu ya. Di sekolah, utamanya sekolah formal ya. Oke. Yang kita ukur itu kan kecenderungannya kognitif ya. Oke. Nah, sementara untuk ini ya kayak anak-anak yang memang nggak punya istilahnya nggak punya minat secara akademis. Mungkin kalau Mas Bagus kan ininya olahraga ya. Iya. Taruhlah saya nggak suka olahraga. Oke. Saya nggak suka olahraga, tapi saya kan harus nih, karena di rapot ada olahraga tuh. Tapi tuh apa sih yang kemudian Mas Bagus lakuin untuk saya yang nggak suka olahraga, atau udah nggak usah ikut olahraga. Kayak saya nggak suka matematika, udah nggak usah ikut matematika. No. Sebenarnya kalau arah pertanyaannya bukan masalah suka mata pelajaran A, B atau C, bukan seperti itu. Apa? Tapi hal ini memastikan guru itu menyampaikan bahwa materi ini sangat penting atau berguna buat kamu. Yang kadang nggak tersampaikan adalah siswa itu nggak merasa butuh belajar ini buat KPK, apa. FVP tapi. Seperti pertanyaannya, kalau ada yang tahu tulis di komen. Apa tujuan kita belajar KPK dan FPB ya? Kerjain soal CPNS. Enggak. Buat apa sampai sekarang kita belajar KPK dan FPB? Kadang kalau ada siswa yang bertanya seperti itu, apakah dia kurang ajar sama kita? Enggak kan? Ya kita nggak butuh juga kali tahu luas lapangan ini lapangan voli. Oh, harus tahu. Kadang ada kan pertanyaan kayak gitu. Betul. Kalau itu harus tahu. Kenapa? Standar sebuah kompetisi misalkan dalam ajang kompetisi supaya adil, minta fair play, ukuran lapangannya sekian. Ya kan saya nggak butuh itu karena saya nggak suka olahraga. Gak harus menghafal. Terus? Nah, tuntutan dalam belajar kadang kita terjebak semua orang harus hafal, harus tahu, harus mengerti. Sometimes kita harus membuat beberapa skala prioritas. Prior knowledge atau pengetahuan yang paling primer dibutuhkan, atau just for information, atau just for know aja, cuma tahu aja, atau nggak penting sama sekali sehingga kita ignore it. Jadi ada istilah learn, relearn, dan unlearn. Kapan kita belajar, mempelajari kembali, dan nggak usah dipelajari. Nah, itu adalah akhirnya skill-skill dari belajar juga. Kalau misalkan ada anak yang nggak suka matematika, jadi apakah kita paksakan untuk belajar matematika? Enggak. Justru harus guru membuat bagaimana membuat matematika ini dibutuhkan sama mereka dengan dikemas secara menarik. Saya yakin tidak ada siswa yang nggak suka belajar, karena pada dasarnya belajar itu dibutuhkan semua manusia. Seperti yang saya tadi ceritakan kisah teman-teman siswa saya di Banten itu, kelas 5 SD hampir 80% tidak bisa perkalian. Kalau saya jadi guru biasa pasti akan bilang apa? Biarin aja, memang anak daerah bisa apa mereka, daripada kita repot-repot. Enggak. Saya di situ membuktikan nih dengan metode gamifikasi, dengan sistem games, saya mengajarkan anak-anak untuk belajar matematika dengan konsep yang menyenangkan. Daripada mereka saya kasih soal nomor 1, 2 kali 3, nomor 2, 4 kali 6. Daripada itu di kertas, saya membuatnya konsep gamifikasi. Level 1, perkalian 1 digit kali 1 digit, 10 soal. Harus betul semua, karena matematika itu zero mistake. Karena kesalahan kalkulasi sedikit pun bisa berakibat fatal pada sebuah bangunan. Korelasinya seperti itu. Di luar kelas, level 1 mengerjakan 10 soal, 1 digit kali 1 digit. Jika betul semua, oke, lolos, masuk di ruang kelas, duduk di deretan pertama, saya tulisi level 2. Kalau level 2 itu perkalian 2 digit itu kali. Semua lolos? Semua lolos. Semua. Karena easy lah. 2 digit kali 2 digit, 5 soal. Jika lolos, betul semua, naik ke level 3. Itu tapi pakai ini dulu. Maksudnya ada metode yang disampaikan dulu.
Pertama, saya menjelaskan tentang konsep perkalian seperti yang kita obrolin tadi. Oke, pertanyaannya, jika saya memiliki 5 plastik di mana di dalamnya ada 3 buah apel, 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 bagaimana tulisan operasi matematikanya? Apakah 3 kali 5 atau 5 kali 3? Kalau sudah tahu konsepnya itu, baru kita ajarkan tentang jarimatika. Yang perkalian jarimatika cara memudahkan. Tapi itu kesekian. Yang paling penting adalah dia paham konsep perkalian dulu. Itu ya. Paling penting. Oh ya. Jawabannya apa? Nggak tak kasih tahu, cari sendiri supaya lebih kuat secara knowledge-nya, ya kan? Ini prior knowledge. Oke, kemudian kalau betul level 2, naik level 3 nih. 3 digit kali 3 digit. Wow, lumayan itu. 3 soal. Harus betul semuanya. Kalau menang, dapat emblem nih. Kalau di games itu ada namanya emblem. Emblemnya misalkan jadi challengers, penantang. Oke, naik lagi, aku mau naik level 4. Kamu punya pilihan nih kalau sudah level 3. Karena bagi kita di kelas 5 kan nggak ada tuntutan untuk 4 digit kali 4 digit, nggak ada kan. Akhirnya ada anak yang merasa tertantang karena dia challenger, naik ke bangku sebelahnya, deretan bangku sebelahnya, level 4. 4 digit kali 4 digit 2 soal. Saya menggunakan matematikanya, perkaliannya menggunakan sistem palindrom. Palindrom nanti di down memorize itu ada. Jadi bagaimana perkalian cepat itu dengan sistem palindrom. Palindrom itu perkalian dengan cara menyilangkan satu baris aja. Mereka nyari sendiri atau sumber belajarnya memang asli cuma dari Mas Bagus? Dari saya. Triknya dari saya. Kan masalah trik kan gampang, tapi yang prior knowledge-nya adalah dari konsepnya tadi itu. Yang saya buat gamifikasi tadi itu memastikan anak-anak tuh tertantang untuk menghitung perkalian dengan level tertingginya. Dan itu di kelas itu nggak ada yang kemudian nggak mau, saya nggak suka. Dan. Oh, nggak ada. Semuanya mau dan semuanya senang. Nanti cek dulu di Lentera Indonesia, nanti ada di situ. Buktinya ada, digital portfolio-nya ada. Dan itu paling kadang mengantarkan saya sampai ke saat ini untuk sharing-sharing media pembelajaran. Nah, ini media pembelajaran tuh kadang tidak melulu tentang teknologi. Tapi seberapa kreatif guru meracik antara kebutuhan siswa, kondisi siswa, peralatan yang ada, kemudian inovasi yang ada dalam guru, kreativitasnya seperti apa dipadukan jadi sebuah media belajar. Kadang kita terjebak apa? Inovasi apa? Harus pakai digital. Aplikasi apa ya? Pakai Nggak harus kayak gitu. Oke. Kalau wes ngomong dengan media pembelajaran tadi di kelas belum sempat ya. Media pembelajaran yang tak kirimkan gimana? Apa? Mereka sudah jawab sendiri. Ada cons-nya apa? Pro dan cons-nya kan? Iya, nggak, menurut Mas Bagus sendiri itu terlalu biasakah atau tidak menjawab tantangan atau kayak gimana? Kalau untuk pemula sebagai mahasiswa, oke, itu istilahnya level zero-nya. Oh gitu. Kita nggak menyalahkan. Level zero. Tapi it's okay kan? Saya bilang level zero is okay kan? Karena belum tahu kondisinya seperti apa siswanya yang dihadapi. Kalau hanya mengemas itu dibandingkan saya nonton YouTube, saya lebih nangkep mana kira-kira? YouTube. Dah, jujur aja. YouTube. Karena teman-teman di kampus tidak dibekali dengan editing, membuat skrip, membuat videografi, animasi, nggak diajarin. Jadi masih sekadar PowerPoint yang di next gitu kan? Iya, betul. Ya buat apa? Itu terlalu old, level zero. Tapi nggak apa-apa, it's a starting point. Nextnya, teman-teman harus paham dulu apa sih contoh media belajar yang diterapkan, disuguhkan secara audiovisual. Kan targetnya tadi audiovisual kan, dan semua menggunakan video. Berarti referensinya YouTube. Salah satu platform yang menggunakan audio visual. Cari di situ, copy, ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Sesuai dengan buatan Indonesia. Itu akan jauh lebih powerful. Karena waktunya teman-teman kemarin bikin, saya jamin habis dalam bikin desain. Bikin itunya Pak, enggak kepada esensialnya. Isinya. Coba di situ, level 0. Nanti kalau sudah tentang level 1, hanya goals-nya apa, targetnya siapa, capaian belajarnya apa, resource-nya yang mereka anak-anak suka itu dengan apa, apakah games kah, apakah video kah, apakah dengan beda-beda. Iya sih. Kan Iya sih. Iya, enggak, tapi ini menarik. Enggak, maksud saya ya kemarin itu sempat gini kan. Maksudnya di semester sebelumnya, maksudnya di tahun sebelumnya yang sekarang sudah tingkat 3 itu yang udah semester 6, mereka kan
bikin medianya itu apa ya, ada yang komik, ada yang medianya itu konvensional hanya kayak mystery box kayak gitu tuh ya. Yes, Dan yes. menurut saya kan harus ada yang baru nih gitu. Betul. Kan, terus kan ini eranya era digital gitu Betul. kan, terus kayak bikin kayak gitu, tapi saya merasa kok ada sesuatu yang kurang apa, tapi saya nggak Oke. bisa menjawab pertanyaan Ya. saya sendiri itu gitu. Yang kurang adalah mungkin referensi. Kadang pengetahuan itu tidak melulu tentang secara fact-nya apa, secara konsep apa, secara textbook-nya apa, nggak harus seperti itu, tapi referensi. Contoh, misalkan mau membuat media belajar, kalau referensinya dari Google dan itu berbahasa Indonesia, saya yakin itu mostly old Gitu ya. version. Coba kalau browsing dengan keywordnya English, itu mungkin akan jauh lebih kaya. Buku-buku hebat yang saya baca selama ini itu mostly English, jadi itu membuat ada buku yang paling keren namanya Innovator Mindset. Jadi how to empowering learning, membuat unleash creativity juga ketika di kelas. Buku ya. Nanti saya kasih PDF-nya ada nanti kalau mau buat belajar. Dan di situ saya akhirnya paham bahwa inovasi tidak melulu tentang teknologi, tapi kita perlu menguasai juga. Salah satu kebutuhan guru adalah cerdas digital. Level zero-nya guru cerdas digital adalah mampu memilah mana berita hoax dan mana berita asli dulu. Kalau ketika di grup WhatsApp keluarga masih suka ngeklik hal yang nggak valid, terus di-share belum gitu ya. lulus itu langsung sharing dulu sebelum share dulu. Terus kemudian kalau sudah paham tentang digital literasi, pahami kualitas tentang IT. Aku udah bisa kok coach. Aku bisanya Microsoft Word, PowerPoint, itu terlalu old. Canva itu masih level 1. Nextnya itu akan sudah ada lagi nanti namanya broadcasting, pakai menggunakan OBS. Ada yang mau menggunakan, nih contoh fenomenanya nih, banyak anak-anak suka kecanduan main games. Ya. Ini terjadi di sekolah internasional saya waktu ngajar. Oke, saya punya solusinya. Beri saya waktu 3 minggu, saya membuat dia berubah pikiran. Nah, itu challenging, kan suka gamers nih. Berubah pikiran untuk tidak main game. Yes. Akhirnya orang tuanya memberikan kepercayaan itu. Oke, datang ke saya kasih pertanyaan gini, kamu pro player? Oke, aku pro player coach. Sekarang gini, kalau menurut saya kamu masih noob player. Noob player tuh pemain cupu kalau bahasa seorang gamer tuh. Kamu masih noob player, kamu masih suka mainkan game. Coach bagus, pro player. Why? I create the game. Saya meng-create the game. Mau join? Belajarnya dari Scratch, MIT.scratch. Jadi nanti silakan di browsing MIT. online, maksudnya belajar online. Yes, dari situ saya merancang sebuah games dengan metode coding. Awalnya siswa itu tertarik karena dia ternyata berpotensi. Bikin game ternyata mudah. Itu yang perlu saya tanamkan dulu. Oke. Cuma gini toh coach. Nah, dapat nih. Sekarang kamu coba bikin sama persis seperti yang games ini. Karena dari games yang sudah ada itu ada kayak template-nya seperti apa. Sebelahnya siswa tinggal ini dulu, ini dulu, karena itu logis codingnya. Kalau saat ini mungkin yang belum referensi cukup banyak, coding kan slash hashtag apa yang nggak jelas kayak Java model gitu kan, HTML gitu. Ternyata dari MIT itu membuat salah satu platform Scratch, dan itu membuat logis. Contoh, if I click ini puzzle kayak Lego, then move to bergeser ke mana. Jadi itu akan menjadi suatu hal yang logis, siswa bisa membuat games. Dan terbukti dalam waktu 3 minggu dia bikin game 10 game langsung. Dengan itu template yang sama atau berbeda dong? Karena ada tahap-tahapannya. Oh. Kalau sudah di minggu ketiga mereka sudah create game sendiri. Kalau ketika minggu 1 mereka masih template, menganalisa, mencerna logikanya tanpa saya ngajarin, hanya dampingin saja. Akhirnya dia malah biasa sendiri. Karena siswa itu kadang lebih suka, lebih paham daripada kita ngasih tahu secara detail. Pertama kamu klik ini, tombol ini berfungsi untuk ini. Mereka teks terlalu lama, wasting time. Karena kayaknya itu deh. apa? Kayaknya gara-gara itu deh. Apa? Enggak, tadi kan saya bilang kan, kayaknya mereka bikin media akhirnya seperti apa yang saya contohkan, kayak gitu. Enggak yang lebih dari yang saya contohkan gitu. Bisa jadi karena faktor traumatize masa lalu. Karena terbiasa mengerjakan sesuatu atas perintah guru.
Do what I say because I said so. Jika aku gak ngerjakan sesuatu yang gak aku perintahkan, salah. Gitu ya. Ya kan? Gak merdeka. Mereka terjebak, terjajah untuk kreativitasnya. Nah, setelah ini, kalau mau meminta mahasiswa untuk membuat media belajar, tentukan dulu goals-nya apa. Identifikasi dulu lah. Namanya assessment diagnosis. Ke siapa-siapa dulu. Outputnya silakan beda. Jadi setiap mahasiswa akan membuat bentuk media belajar yang berbeda-beda. Caranya apa? Tadi dengan saya sharing tadi itu menambah, oh ini termasuk juga toh, iya seru juga ya. Dulu saya pun juga terpantik seperti ini berkat ada mendapatkan guru yang se-excited ini juga. Sometimes siswa itu tidak melulu butuh knowledge. Sometimes they need inspire. To be inspired itu akan jauh lebih deep learningnya daripada tak kasih tahu lo. Browsing kok aku lebih cepat daripada sampean jelasin itu. Misalkan hari ini mau materi apa, jelasin apa, aku tinggal browsing. Aku nggak ikut kelas saya, aku ngerti ya. Tapi kita menjustifikasi kamu nggak ikut kelas saya, kamu nah, nilainya jelek. Ah nanti ketika nggak pernah kayak gitu. Siapa? Mas Bagus nggak pernah menemui yang seperti itu. Dulu waktu SD yang di Lebak. Nggak, maksudnya menemui yang kemudian siswanya bilang nggak mau ikut, saya udah bisa. So far enggak. Cuman ini yang pernah saya jumpai ketika curhat dari guru-guru. Karena kelihatan kan. Kenapa waktu itu ada siswa di SMP desa, anaknya tak tanyain, kenapa kok keluar kayak gitu? Alah, bisa jadi karena gurunya tidak menyenangkan, materinya membosankan, dia sudah tahu bisa cari-cari di Google dan sebagainya. Tapi ini nggak pernah merasa yang kok saya nggak ngasih apa-apa ya? Kayak mereka udah kayak gimana ya? Mereka lebih bisa dari saya. Lebih bisa secara kompeten skill mungkin, pengoperasian. Tapi istilahnya yang memberikan guidance. Peran guru kan kadang nggak harus teach aja kan. Kita memberikan guidance. Ketika kamu melakukan ini, nanti potensinya dampaknya bisa gini-gini. Kamu harus tahu ketika kamu mengakses ini, sometimes kamu akan melihat iklan-iklan yang nggak baik. Bagaimana kamu menyikapi itu? Perannya guru ke arah situnya bisa. Ya kan, sekarang kan kadang bahaya nih, browsing, tiba-tiba ada iklan-iklan yang nggak mendidik. Namanya kita kepo, kadang klik aja. Perannya guru adalah kita berikan ruang diskusi. Lihat nih, wah tuh gambarnya kok gitu, no stop itu dulu. Kita bisa istilahnya kayak ruang diskusi. Why? Agama, dari segi agama, kesehatan akan masuk. Itu integrasi learningnya di situ. Nah sehingga kalau kita bisa membuat siswa itu deep secara knowledge sama terkait value-nya, udah. Karena masa depan mereka memilih jalan baik atau buruk, kita nggak bisa jadi orang yang ngatur kan istilahnya. Tapi yang jelas kita memberikan peran yang cukup optimal supaya anak dapat memfilter mana baik dan buruknya. Oke, berarti gini, ini aja sih maksudnya nggak ada, maksudnya Mas Bagus tuh kan sudah pernah menghadapi siswa yang ada pada grade-nya berbeda. Grade-nya berbeda artinya dia yang ada di sekolah dengan grade low gitu ya, sampai yang high gitu ya. Nah, itu pasti berbeda ya ini ya. Penanganannya. Penanganannya jelas berbeda. Tapi secara tipikal anaknya, secara psikologis hampir semuanya sama. Bedanya grade A memiliki pengalaman yang sedikit berbeda secara ekonomi, secara yang mereka punyai, dengan yang belum referensinya kurang, tapi memiliki skill yang cukup banyak. Kalau dari senang belajarnya, secara karakter pribadinya hampir semuanya secara psikologis sama sih. Jadi terjebaknya kita jangan di arah pakai teknologi pakai ini apa, tapi tergantung dari ya kebutuhannya bagaimana, minatnya di apa, model belajar seperti apa, itu aja sih. Mas Bagus everyday gitu ya, pakai yang kayak gitu,
pakai brain gym, kemudian pakai kayak gitu enggak? Sebenarnya Aduh, energinya iya, banyak iya. banget. Iya. Brain gym itu bukan metode yang digunakan hari-hari, tapi itu must. Tapi selalu ada. Selalu ada kalau kita ngomong apa ya namanya kayak di 10 menit Iya, iya, pertama iya. ketika kita masuk kelas kita harus Enggak, lakuin ini loh. enggak yang brain gym gitu terus enggak. Namanya brain based learning. Ya. Itu yang saya terapkan. Ada brain based learning, ada inquiry learning, ada game based learning. Kalau mau jelas ini banyak nih. Jadi kita tinggal kapan menggunakannya. Juga ada sesi heart, memperkuat value mereka. Ketika terlambat, kita diskusi nih, why? Kenapa sih kita harus datang tepat waktu? Ngobrolin tentang apa? Jujur. Oke, kita jujur, kita bikin kantin kejujuran. Nggak harus gitu-gitu juga. Iya. Kadang ada fenomena kayak gini, apa saya pernah lakukan nih. Ya. Siswa saya 10 nih. Ya. Saya di dalamnya memberikan apel kayak gitu. Di dalam piring, ada apel di garis piring. Saya minta anak-anak silakan masuk dan ambil apel satu-satu. Tapi apel itu isi 9. Apa yang terjadi kira-kira? Gimana? Sekali lagi. Siswa saya waktu itu masih di luar. Ya. Saya di dalam menyiapkan makanan, yaitu apel sebelum belajar. Karena apel tuh kalau di guru itu lambang kecerdasan. Oh gitu. Apel Ya, ya. Saya sediakan apel tapi jumlah cuma 9. Siswa datang satu masuk, saya bilang ambil satu. Iya. Dia datang ambil satu. Dapat apel, Ya. dapat apel. Ada yang nggak dapat. Ada yang dapat. Apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi dia Opsinya- berpura-pura dapat. Opsinya mereka akan kamu datang terlambat sih, akhirnya nggak dapat apel. Oh, oke. Ada anak yang ini berbagi sama aku. Oh, oke. Ya. Ada yang mending nggak semuanya. Oh, iya. That's it. Itu yang saya bilang role playing. Saya memang sengaja buat setting kondisinya seperti itu dan saya ingin mengetahui perilaku kalian seperti apa. Oke. Nggak harus dengan kantin kejujuran. Lalu untuk apa? Akhirnya mereka itu untungnya siswa ketiga menghitung. Jumlah lagi, ini kurang 1. Nggak pas ini. Kembalikan Oh, gitu. berarti dikembalikan semuanya. Semuanya. Mending nggak makan semua. Meskipun ada yang berbagi, tapi kamu dapat separuh, yang lainnya dapat banyak. Dari situ saya akhirnya langsung kayak ngerasa this is quality. Iya. Siswa saya strong secara value. Berarti ya itu ya belajar kejujurannya di situ. Sometimes ya kita nggak terjebak belajar materi, tapi kita juga belajar tentang menyentuh secara psikologi, mental anak, pola pikir. Itu jauh lebih powerful. Kalau saya bilang ngantri, bukan karena saya nyuruh, tapi mereka sadar diri kenapa harus mengantri. Kebayang kan? Beberapa keren sekolahnya gitu kan. Iya. Dan itu it works. It works untuk sekolah yang memang dengan grade A atau untuk semua level? Kalau cerita yang di grade C atau D, mungkin kejadian berbeda. Tapi kalau ketika kita kasih tahu diskusi terkait itu, mereka akhirnya paham. Oh. Sometimes suka mereka salah, tapi kita memang nggak meng-guide mana yang benar, mana yang salah, kenapa ini benar, kenapa ini salah. Karena kita sometimes terjebak hanya ini salah, why-nya nggak kita lanjutin, sehingga nggak deep secara value mereka. Contoh yang kalau yang kelas grade ini cheating, mencontek. Kejadiannya adalah saya kasih soal, mereka ngerjain, ada yang nyontek, saya sobek semuanya. Loh kenapa disobek? Saya nggak butuh nilai kalian. Saya yakin kalian sudah bisa kok. Dari situ mereka nggak pernah nyontek lagi. Karena saya nggak pernah lihat hasil ujian mereka. Dan it works. Terus menilai pakai apa? Nah, itu hanya role play ya waktu sobek. Gitu, oke. Ya kan? Ya, Kita bermain peran nih. Kita nggak membohongin anak, tapi kita membuat situasi untuk menguji kalau berhadapan kondisi seperti ini apa yang kalian lakukan. Oke. Nangkep ya? Ya. Nah itu deep learningnya di situ. Tapi dengan kondisi yang berbeda-beda, caranya berbeda-beda ya. Kok aku ngebayanginnya, aduh aku butuh energi yang lebih banyak lagi, aduh. Why? Gitu ya. Supaya bisa ngajarnya all out 100% itu, selalu saya bilang seperti kata Steve Jobs, do what you love what you do. Kalau nggak senang, nggak betah jadi guru, nggak jadi guru. Saya ngatain ke teman sih mahasiswa yang tadi alumni di sini, aku mau jadi guru, nggak usah jadi guru. Bukannya apa-apa, ini
dari talent mapping ya. Mm. Kamu punya kompetensi ini, aku kenal kamu dari lama, kamu nggak cocok jadi guru. Kamu cocoknya jadi teman main, teman belajar. Si Agung itu, dan ini akhirnya dia tuh punya potensi teman belajar yang baik, yang hebat, pendampingan dengan personal anak. Tapi kalau as a teacher, mungkin dia dianggap berbeda buat beberapa sekolah. Padahal orang kalau bisa kenal Agung, dia potensial banget nih. Tapi kalau menggunakan paradigma judgement Agung dari sekilas, ya kan, pasti dianggap kurang. Padahal dia potensi banget. Itu pentingnya nanti di mahasiswa mungkin ya ada sesi kayak talent mapping, membantu. Kalau dinamanya coaching, kita bukan konseling secara ini ya, kamu punya masalah apa tak bantu nyelesain, enggak. Coaching itu lebih arah kamu punya apa. Oh, aku punya referensi nih, kamu kayaknya cocok di sini nih, menurut kamu bagaimana. Jadi kita menyediakan ruang supaya mahasiswa ini tahu arahnya mau kemana dengan mendatangkan siapa. Coaching itu bisa dari, ya kalau emang jadi guru ya para aktivis pendidikan, atau jadi alumni yang dari pengusaha, tergantung dari minatnya siswa tadi itu. Oke, terakhir nih. Oke. Nggak ada selesainya. Aduh Mas, sebel aku. Nah, kalau mau hitung lagi ya, love what you do lagi, sama selalu belajar tiap harinya. Aku sebel loh. Aku tuh jadi sebelnya aja, jadi merasa kayak iya gitu aja. Ya, emang iya kan ya, betul kan ya. Tapi akhirnya kita nggak ini namanya membuka, membuka salah satu inspiring kali. That's why karena kita ngomong inspirasi, sebenarnya apa konkretnya? Ketika kita membuka, ada gesture yang iya, itu adalah inspiring. Nah itu harapannya opsinya cuma dua nih, lakuin atau just for information, masuk ke prior knowledge-nya, atau just for no, wis nggak dilakuin lagi. Pilihannya ke situ. Oke, terakhir nih, apa namanya, kalau kita sebagai pengajar itu harus melihat, atau tadi katanya talent mapping ya. Talent mapping ya. Kalau untuk si pembelajar itu sendiri, taruhlah ini mahasiswa, mereka yang sudah sudah bisa mencari informasi secara luas kayak gitu, itu tuh supaya bisa memapping dirinya sendiri tuh harus apa? Mapping diri sendiri itu agak yang ngontrol siapa akhirnya? Yang ngontrol. Iya kan, kalau gini, berarti namanya kayak self management skill. Bagaimana mahasiswa mampu mengelola, kamu tuh mau arah kemana sih karir planmu? Pertama, kalau bisa saya lakukan di sekolah saya itu, siswa saya ajak namanya goal setting, membuat goal setting. Kamu pengennya apa? Terus dilengkapi dengan 3 ways conference. Karena kalau mahasiswa nggak usah lah, berarti 2 ways. Karena siswa saya masih SMP atau dan SD, itu 3 ways conference, komunikasi antara saya, siswa dan orang tuanya. Anakmu pengen apa? Kita catat nih. Orang tua supaya tahu terinformasikan. Oke, langkah coach akan melakukan ini nih selama 1 trimester nanti. Orang tua apa? Oke, sudah tercatat. Oke, masuk ke filing guru, kita controlling kesana nggak goalsnya. Kalau secara 1 trimester goalsnya nggak tersampai, review nih, ketinggian kah, atau kurang minat kah, atau punya cara lain, atau ada yang miss gitu ya. Entah itu yang orang tuanya atau gurunya ada yang miss gitu ya. Kalau dari situ akhirnya siswa on the track dan dia bertanggung jawab atas apa yang mereka ingin capai. Kalau mahasiswa datang ke sini kosongan, nggak tahu kemana, kayak kapal kayak yang tadi ditanya mungkin kenapa mau jadi guru gitu, nggak tahu gitu kan. Kalau itu deep, saya yakin dari awal ini pasti akan memperkaya sumber belajar, referensi, jejaring yang berguna untuk karir plan mereka. Gitu. Potensi guru tadi ada banyak loh ya. Yang ini belum muncul, sekolah alternatif tadi yang saya bilang, lihat aja sebentar lagi akan bertebaran tuh. Thank you Mas Bagus. Sama-sama. Ya, emang kalau ngobrol sama orang yang punya banyak pengalaman itu emang nggak ada habisnya ya.
Saya jadi iya aja. Saya jadi insecure. Ya, nanti kalau habis belajar gini 5 tahun apa lagi pasti akan jadi beda. Ini kan bukti digital portfolio buat yang sekarang dengan 5 tahun lagi. Oke. Oke. 5 tahun lagi kita ketemu lagi Mas Bagus. Kita akan lihat kita ada di posisi mana nih. Oke, makasih semuanya sahabat-sahabat Podscam IKIP PGRI Bojonegoro. Sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye. Bye.